1001 Perspectives of Life, dan di segmen The New World hari ini balik lagi ada Mas Sukma sebagai tamu. Halo. Halo. Mau perkenalan lagi nggak Mas? Cukup lah. Oh ya cukup kan lah ya. ini. Jadi kalau misalnya teman-teman belum merasa tahu sebelah saya di sini itu siapa, nanti coba lihat video saya yang sebelumnya. Kita langsung mulai aja. Ini kita akan ngomongin tentang hal-hal masa depan. Masa depan. Kira-kira apa yang akan muncul, kira-kira apa yang tidak muncul berdasarkan apa yang sudah terjadi sekarang ini. Nah, karena mungkin pertanyaannya sedikit challenging, kita tambah challenge-nya dengan makan makanan pedas. Nah, biasanya itu kan samyang-samyangan, cuman lagi habis jadi yaudahlah ini aja. Langsung kita makan. Langsung kita makan. Silakan. Oke, untuk yang sekarang ini kan misalnya kita ngomongin di US nih ya. Kalau di US kan udah banyak banget yang udah canggih kan. Contohnya kayak misalnya kita mau pesen pizza nih. Kalau di sini kan kita pesen Domino's dan lain-lain ya masih dikirimin ada kurirnya kan. Nah, sedangkan kalau di US tuh udah ada beberapa pizza yang ngirimnya pakai robot. Jadi mereka ada robotnya, itu tinggal yang penting mereka udah tahu lokasinya di mana, tinggal colok. Terus habis itu yang rumah sakit juga ada beberapa yang surgeonnya, yang dokter bedahnya itu pakai robot karena mereka itu kan berarti human error-nya akan mengecil. Dan mereka tuh bisa precise gitu, mereka tahu ini tuh harus sampai mana, kedalaman seberapa, penyakitnya apa juga mereka mungkin bisa melihat lebih precise, lebih cepat juga duga-dugaannya. Jadi ya ada diagnosanya maksudnya lebih presisi lah ya. Bisa jadi diagnosanya. Berarti nggak cuma surgeon doang. Tapi sebenarnya itu pasti dokter di tempat tetap butuh kan, takutnya kan ada error, tapi kan akan mengurangi orang. Iya. Gitu, sama ya pasti ada banyak hal lain-lain di sana yang sudah mulai berganti lah. Terus ada satu lagi itu misalnya Uber di US itu juga ada yang udah mulai pakai driverless, dan ini udah mulai jalan men. Gitu. Nah menurut Mas dari yang sudah terjadi sekarang di US, kira-kira ke depannya mungkin 5-10 tahun ke depan apa pekerjaan yang akan tutup? Kalau 5 tuh kayaknya nggak terlalu banyak perubahannya. Kalau 5 tuh kayaknya aku juga nggak tahu lah ya bakal bilang apa. Terus khususnya untuk di Indonesia ya kan. Cuman yang dalam waktu dekat menurutku bakal nggak ada, itu yang paling kelihatan adalah customer service, terutama mungkin untuk industri jasa kayak perbankan. Kenapa tuh? Pasti dalam waktu dekat dia akan hilang gitu. Kenapa? Karena gini, customer service ini kan aku pernah ya lihat atau jalan-jalan, mungkin jumlahnya masih sedikit lah. Jadi ada satu alat atau satu sistem atau satu aplikasi itu di mana ketika kamu datang di bank, kamu itu nggak dilayani sama customer service tapi self service. Jadi ada satu jadi kayak kita datang ke virtual booth-nya si bank tersebut ya kan, terus ya udah kebutuhanmu apa? Karena kalau kamu datang ke customer service, kebutuhanmu tuh sebenarnya secara dominan tuh pasti udah termapping lah sama mereka. Biasanya buka rekening ya kan, buka rekening, cetak buku tabungan yang kayak gitu-gitu. Contoh kalau bank sebelah tuh BCA udah dia untuk buku tabungan udah nggak perlu customer service, dia udah punya alatnya. Jadi ada aplikasi, kamu tinggal datang, tinggal cetak buku tabungan. Terus yang kemarin aku datang itu di CMB Niaga. CMB Niaga mungkin alatnya baru satu nih. Di situ kalau kamu mau buka rekening itu cukup di virtual booth itu. Oh wow, oke. Wow, dan itu udah mulai ada. Sudah mulai ada di Indonesia. Sudah mulai berjalan ya. Hari ini mungkin masih sedikit. Ke depan ya kayak Gojek dulu ya kan, masih sedikit, lama-lama juga semua akan memakai hal itu. Kenapa? Karena ya, hal administrasi semua udah tahu keluh kesahmu apa ya kan, pasti udah ya udahlah mending dibuatin robot, nggak ada capeknya, bisa 24 jam ya kan, bisa lebih produktif, bisa lebih efektif. Orang-orang ini bisa dipakai ke bagian lain gitu kan, bagian lain yang mungkin masih membutuhkan tenaga manusia. Oke, berarti kan tadi yang pertama adalah customer service. Customer service sambil ambil makan. Iyalah.
Ampun. Takut tau. Ternyata Mas Pak takutan dengan yang pedas-pedas. Aku wis ngomong padahal yang dimakan yang itunya dulu. Ini yang masih pedas. Kak, Loh, kok enggak? bertahap. Iya. Oke. Selain customer service, aku nunggu ini dimakan dulu. Oke. Kedua, Dua. yang paling kelihatan pedagang ini pulsa. Oke. Pedagang pulsa itu udahlah, itu udah bukan 5-10 tahun lagi kayaknya. Iya. 2 tahun lagi kayaknya bakal Udah nggak ada lagi. Kalau kalian dulu mungkin seumuran saya lihat wartel hari ini udah sama sekali nggak ada gitu Udah kan. nggak pakai. Next ya mungkin ini pedagang pulsa ini, semua aplikasi nyediain, ya kan? Semua aplikasi nyediain, tinggal bagaimana aplikasi ini masuk ke orang-orang yang mungkin di level lebih rendah lagi, lebih bawah lagi, atau di area-area yang mungkin lebih pelosok lagi. Mungkin ya. Itu sih karena sekarang marketplace mana sih yang nyediain jual pulsa? Iya, semuanya. Jual pulsa, jual pulsa listrik, pulsa token, terus token, kalau kita mau beli belanja gitu juga Air. disediain. Oh ya, Enak air lagi. juga ya. ini enak, Enak dong? enak, nggak terlalu pedas. Padahal udah takut. Ya, aku tadi jadi lupa mau ngomong apa. Oke, pulsa. Apalagi pekerjaan orang yang sehari-hari kita tuh masih kayak ketemu gitu. Ya. Tapi mungkin nggak apa ya, orangnya mungkin bukannya nggak kepake tapi udah mulai Shifting. Jadi fungsinya tetap akan ada, ya kan? Fungsi dari pedagang pulsa itu tetap ada, fungsi dari berjualan token listrik itu tetap ada, cuman udah nggak pakai orang lagi. Orangnya bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih lebih penting gitu. Jadi menurutku sih hadirnya teknologi itu tetap tidak menghilangkan sama sekali fungsi dari manusia, cuman membuat manusia itu untuk bekerja jauh lebih efektif, lebih produktif gitu. Yang dulu kegiatan administrasi kayak tadi berulang itu mulai. benar, customer service tuh bisa dipakai untuk sesuatu yang mungkin meningkatkan penjualan atau seperti apa. Iya. Mungkin ya. Nah, itu kan tadi kita udah ngomongin kira-kira pekerjaan apa yang akan mungkin shifting. Ya. Apa pekerjaan yang sebelum ini mungkin belum terlalu populer, tapi 5-10 tahun mendatang itu justru akan merambah, menjamur. Ya itu tadi yang bikin apps-nya lah. Yang bikin apps-nya. Yang bikin apps-nya. Ya pokoknya Programmer. ya programmer itu karena mereka akan tergabung dalam satu perusahaan atau satu kantor yang memang tugasnya adalah menyediakan apps yang untuk menghilangkan kegiatan administrasi itu. Contoh programmer virtual booth tadi, ya kan? Pasti kan ketika permintaan makin banyak, pasti akan banyak juga yang Ya, jadi pengen punya supply-nya juga akan makin banyak, ya kan? Ketika supply makin banyak, perusahaan-perusahaan itu juga akan cari orang-orang yang untuk bisa membuat hal-hal itu. Berarti kita langsung fokus ke orang-orang yang mungkin mereka itu tuh ahlinya di programming, di coding. Berarti untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi SMA terus mereka bingung kira-kira mau kuliah apa, habis itu pekerjaan apa yang kira-kira akan mendukung mereka gitu, yang nggak akan hilang. Itu berarti apa, Mas? Apa aja? Skill-skill apa yang harus dibutuhkan dan program itu apa sih, bikin skill itu? Bikin programming skillnya apa? Developer ya? Developing ya, IT, information system. Terus gimana caranya mereka mau belajar buat orang-orang yang belum mau kuliah dan maupun orang yang sudah bekerja? Kalau bagaimana belajarnya sih ya otodidak bisa dari internet mungkin ya. Cuman itu pilihan terakhir lah kalau memang tidak ada fasilitas atau sarana prasarana menunjang ke sana.
kalau kalian ada ya bisa belajar banyak kok kan. Kayak BitLabs itu kalau kamu belajar programming bikin BitLabs? Itu di mana? di internet sih semua. Itu website. Aplikasinya belum ada. Nggak ada. Dia web based ya. Jadi dia lebih ke ngajarin kalian bikin program, bikin aplikasi, atau banyak kok yang sudah menyediakan buku-buku e-book yang menyediakan gimana sih mempelajari programming itu dari nol ya kan. Apapun programnya lah, Python atau apa, banyak. Python. Ya kan? Ya itulah kalau anak-anak sekarang seharusnya belajarnya ke arah sana. Cuma kan di sekolah-sekolah swasta yang aku dengar atau yang aku pernah tahu, makin banyak jurusan makin bagus. Iya benar. Iya kan? Fokusnya tuh beda. Bener. Sama ada banyak ekstrakurikuler juga nggak sih untuk Bener. kebutuhan soft skill-nya mereka. Kalau sekolah dulu kita dulu sekolah itu ekstrakurikulernya kalau SD itu pasti pramuka. Iya pramuka. Kalau SD, kalau SMA udah mulai banyak. Tapi ya sifatnya gitu-gitu yang udah ada dulu, bukan berdasarkan minat dari si anaknya. Misal aku seneng bengkel gitu, meskipun kita nggak sekolah di STM, seharusnya juga ada ekstrakurikuler kayak bengkel kayak gitu. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Tapi ya untuk sementara kayak lebih ke siswanya yang harus menyesuaikan apa yang ada. Mau nggak mau sistemnya kayak gitu, kecuali kita bisa merubah sistem gitu kan. Kita berada di lingkaran si pembuat kebijakan mungkin. Tapi kita maksudnya ya itu balik lagi ke orang-orang yang harusnya punya power, itu pun juga sampai sekarang kayak belum ada. Ya udah lah ya. Karena nggak bisa, mereka pun sebenarnya kelihatannya mereka punya power, tapi mereka nggak bisa merubah itu. Karena ada orang lain yang lebih punya power. Ya, kalau kita mau terusin ini, kita beda segmen The New World. Kita di segmen konspirasi. Karena setiap hal yang sudah ada hari ini, itu semua bentuknya community business. Iya. Ngomongin pendidikan, kamu mau merubah pendidikan hari ini. Di situ ada macam-macam lah. Karena itu kayaknya tuh ada beberapa orang yang mungkin berpikirnya udah sama, karena itu mungkin udah ada website yang mendukung kebutuhan kita kan gitu. Jadi walaupun untuk sekolah wajib kita nggak bisa dapetin soft skill pembelajaran soft skill, tapi di luar sana udah mulai banyak ya sarana-sarananya. Mau belajar web ya ke tempat belajar web, mau belajar aplikasi ya ke tempat belajar aplikasi, semua udah banyak. Tergantung pilihan yang mana sih. Betul sekali. Oke. Ini adalah the end of ini apa sih? The New World. Thank you so much Mas Sukma. Sama-sama. Sudah bisa jadi tamu hari ini. Semoga nanti di episode baru itu bisa datang lagi dan semoga teman-teman viewers juga bisa dapat insight-nya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.